Halo guys, jumpa lagi dengan Sanjaya Tutorial. Kali ini aku kedatangan HP Redmi 9 yang restart ya, mati hidup. Ini tuh sebenarnya tadi hidup ya. Aku kasih kartu SIM, dia langsung restart seperti ini. Memang kata yang punya handphone itu punya user saya ya, karena servis ke saya. Jadi ketika dipasang kartu SIM dia mati restart seperti ini. Tetapi ketika dilepas kartu SIM kemudian dinyalakan, handphonenya normal ya. Dan ini akan saya lakukan bongkar dan kemudian nanti akan saya tes dan saya tunjukkan kepada kalian. Dan kemudian untuk fleksibel tombolnya itu normal. Biasanya kan kalau handphone restart bisa juga karena tombol volume atau tombol on off-nya ya. Tetapi ini normal semua guys. Dan ketika kita cas itu handphonenya normal ya. Tuh, handphonenya normal. Nanti kalian bisa tunggu deh. Ini akan sampai ke tampilan MIUI dan ke tampilan menu ya. Tapi nanti jika dilepas untuk pengecasannya itu otomatis akan langsung mati. Apalagi dipasang kartu SIM, dia akan langsung mati dan restart lagi. Seperti yang tadi di awal ya. Ini tuh kerusakannya di hardware. Nih aku pasang kartu SIM ya. Aku pasang kartu SIM dan kemudian nanti akan otomatis mati. Tuh, bisa kalian lihat guys. Ya. Tuh, restart kembali guys seperti yang di awal tadi. Baik, langsung saja kita akan lakukan pelepasan untuk penutup mesinnya ya. Karena kita akan ke tujuan utama pada kerusakan handphone ini. Kita lepas soket baterai, lepas soket fleksibel board dan fleksibel LCD. Nah, ini dia baterainya. Kita tertuju di baterai saja guys, jangan yang lain-lain ya. Karena ini handphone baterainya masih original alias bawaan. Kita tertuju pada fuse baterai. Di sini kita akan melepas fuse baterai ini ya. Jangan lupa menggunakan flux dan kemudian di sini juga saya menggunakan solder. Kita wajib menggunakan solder guys. Kalau nggak ada solder bagaimana kita mau melepas fuse pada baterai ini ya. Nah kemudian ini dia untuk fuse-nya, bisa kalian lihat untuk tulisannya itu LK ya. Dan kita rapikan untuk bekas kaki pada fuse ini. Kita rapikan dan kemudian di sini saya menggunakan kabel serabut ya. Satu helai dan kemudian kita tekuk seperti ini. Dan kita akan lakukan jumper di kaki bekas fuse tadi guys. Apakah aman bang untuk kendala seperti ini kita tangani hal dengan menjumper? Aman ya. Aku sudah berapa kali melakukan hal seperti ini ya, dan handphonenya awet. Dan jika kalian memiliki fuse yang normal ya bisa kalian lakukan pergantian fuse saja ya. Tapi seperti ini juga di jumper juga aman guys. Dan ini sudah selesai untuk penjumperannya. Tinggal kita rapikan saja untuk baterainya supaya tidak konslet nanti ketika kita pasangkan ke handphone ya. Di sini saya menggunakan solatif kertas. Kita tempelin seperti ini ya. Dan kemudian kita tekuk untuk fleksibel baterainya. Dan kemudian kita rapikan seperti ini. Nah, bisa kalian lihat ya, rapih. Dan kemudian langsung saja kita pasangkan ke handphone dan kita tes apakah sudah normal ataukah masih ada kendala seperti yang tadi ya. Kalian saksikan sendiri, makanya ditonton sampai selesai ya. Baik, kita pasangkan untuk soket LCD dan soket fleksibel board dan kemudian pasangkan soket baterainya yang pastinya ya kan. Dan kemudian kita tes, kita nyalakan apakah masih kendala seperti tadi ataukah sudah normal. Kita lihat saja, kalian saksikan sendiri guys ya. Baik, kita tunggu sampai ke tampilan menu atau restart. Coba kita tunggu guys. Nah itu ya, sudah ke tampilan MIUI, artinya bisa ke tampilan menu guys. Dan ini handphonenya nggak mati seperti yang tadi ya. Kalau tadi kan kalau mau nampil seperti ini harus dilakukan pengecasan juga sembari dicas gitu ya. Dan ini sudah beres guys permasalahannya. Jadi hanya di fuse baterai. Dan coba kita tes kembali untuk melakukan pemasangan kartu SIM. Tetapi kita rapikan terlebih dahulu ya untuk
penutup dari mesinnya. Jadi kita pasangkan semuanya untuk seluruh baut ya, jangan sampai ketinggal ya. Dan kemudian kita pasangkan backdoor belakangnya, kita rapikan pokoknya seperti semula tadi ya. Jangan sampai nggak rapet untuk backdoor belakang, nanti kendala di sinyal ya. Baik, dan kemudian coba kita pasangkan untuk kartu SIM-nya. Biasanya kan pasang kartu SIM kemudian dihidupkan data selulernya, dia akan langsung mati. Walaupun belum nyalakan data seluler, tetap dia langsung mati gitu ya, kata yang punya handphone. Baik, kita nyalakan data seluler dan bisa kalian lihat di sini nggak mati seperti yang tadi dan nggak restart lagi ya. Jadi seperti itu guys untuk cara penanganannya. Hanya fuse baterai kita jumper dan ini sudah selesai ya. Berapa Bang untuk biayanya? Biayanya sekitar 35.000 sampai 70.000. Oke, terima kasih.